Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada malam Jumat yang lalu saya memulai pengajian yang kedua dengan membicarakan masalah ketuhanan yang sekaligus tentunya akan lebih sempurna kalau nanti pada saatnya saya akan menyambung, meneruskan sekaligus mengenai teologi menurut Islam, ilmu ketuhanan menurut Islam. Tapi malam ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 143 yang lengkapnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat adil, umat pilihan, umat yang tegak lurus di tengah, agar kamu menjadi saksi, menjadi pengawas, menjadi pengontrol atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, firman ini ternyata mempunyai kaitan yang luas sekali. Menjadi pengawas, menjadi pengontrol atas perbuatan kamu. Firman ini ternyata mempunyai kaitan yang luas sekali. Antara lain, di dalam sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertulis di dalam buku atau kitab yang bernama Al-Qaulul Musaddad fi Zabbi an Musnadi Ahmad, buah karangan Ibnu Hajar Al-Hafidh. Dan hadis ini dinyatakan inna hadzal hadis lahu isnadun 'alin. Hadis ini berisnad tinggi. Bunyi lengkapnya hadis, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah.
orang Yahudi dulu sudah berpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Dan orang Nasrani sudah pula berpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku Islam ini pun akan bergolong-golong, pecah menjadi 73 golongan. Orang Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Ini merupakan tanabbuk atau mukjizat Nabi yang menjangkau masa yang belum disaksikan Nabi, masa yang masih jauh yang akan terjadi. Ternyata di dalam sejarah Islam mulai timbul gejala-gejala atau fenomena dari hadis ini dimulai tahun 40 Hijrah, yaitu pada saat Khalifah Utsman ibn Affan, Khalifah yang ketiga. Kemudian beliau di dalam suatu huru-hara yang merupakan tragedi di dalam sejarah Islam. Beliau didemonstran oleh rakyat dari daerah-daerah provinsi waktu itu, satu dari Mesir, dua dari Syria, tiga dari Basrah, empat dari Kufah. Basrah dan Kufah ini Irak. Mereka berhasil dihasung dan dibakar oleh seorang Yahudi yang pura-pura jadi Islam. Orang Yahudi yang pura-pura jadi Islam ini telah berhasil mengobarkan fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tidak patut ke alamat Khalifah Amirul Mukminin, sahabat Nabi dan sekaligus mantu Nabi, yaitu sahabat Utsman bin Affan, sehingga akhirnya berakibat demonstran dari 4 provinsi itu berhasil mengepung istana dan akhirnya berhasil membunuh sahabat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sejak itulah, dengan terbunuhnya kepala negara Utsman bin Affan, maka timbullah gejala-gejala yang disinyalir oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya tadi yang saya tirukan, bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Saya mengutip dari sebuah kitab kecil yang namanya Rawdatut Talibin wa Umdatus Salikin. Ini buah karangan dari tokoh ilmuwan besar Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau punya gelar kehormatan Abu Hamid. Namanya sendiri Muhammad. Ayahnya Muhammad. Jadi Muhammad putra Muhammad. Al-Ghazali. Ghazali itu nama desa, nama kampung. Di dalam buku kecil ini, beliau menulis, untuk supaya otentik, saya membacakan teks aslinya. I'lam anna ahlal ahwa'il mukhtalifah sittatu firaq. Ketahuilah bahwa golongan para pengikut hawa nafsu yang berbeda-beda itu ada 6 golongan. Wa kullu itsnaini minhuma biddani. Masing-masing 2 dari golongan itu berlawanan satu dengan yang lain. Wahia, golongan 6 itu ialah at-tashbihu wat-ta'tilu wal-jabaru wal-qadaru wal-rafdu wal-nasbu. Golongan Islam yang 6 pecah itu: 1, golongan musyabbihah, nama ini. 2, mu'attilah. 3, jabariyah. 4, qadariyah. 5, rafidah. 6, nasibah. Ini golongan musyabbihah berlawanan langsung dengan mu'attilah. Golongan jabariyah berlawanan dengan qadariyah. Golongan rafidah berlawanan dengan nasibah. Wa kullu wahidatin minha taftariqu ila 12 firqah. Masing-masing dari golongan 6 ini, masing-masingnya berpecah menjadi 12 golongan. Jadi kalau tadi dinyatakan 6 kali 12, 72. Jadi wa kullu min haula, masing-masing dari 6 dan dikalikan 12 itu 2,
munharifuna, menyimpang, anis siratil mustaqim. Mati. Kullum min haula, masing-masing dari semua tadi 6 kali 12 jadi 72. Munharifuna anis siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. Wal firqatun najiyah, golongan satu yang selamat, al-wasat, yaitu yang berada di tengah-tengah, yang tegak lurus di tengah-tengah. Jadi berarti 72 ditambah 1. Jadi 73 seperti yang disinyalir oleh Nabi itu. Wahum, siapa yang jalan tengah yang lurus ini? Wahum, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, yaitu pengikut jejak Nabi dan pengikut mayoritas umat Islam. Ini ada kaitannya dengan hadis yang saya bacakan tadi. Sesudah beliau mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqah, dan umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Ini lalu ada yang tanya, qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal sama firqatun najiyah, apakah di sana ada golongan yang selamat? Qala, Nabi bersabda, ahlu sunnati wa jamaati, yang selamat itu yaitu pengikut sunnahku, mengikut jejakku, perjalananku, wa jamaati, dan golonganku, kelompokku, yaitu mayoritas umat Islam. Nah, ini dikomentari oleh Imam Ghazali dalam buku kecilnya yang tadi saya sebut, yaitu buku Rawdatul Talibin wa Umdatus Salikin.